Berjumpa kembali Bapak Ibu, saudari-saudara umat beriman terkasih dalam Tuhan. Selamat memasuki awal pekan dengan gembira pada hari Senin tanggal 11 September 2023. Saya Agus Cesar mengajak saudari-saudara merenungkan kutipan Injil Lukas bab 6 ayat 6 sampai 11 kelanjutan dari Injil kemarin. Kita akan mendengarkan sabda Tuhan yang berbicara tentang hari Sabat dan pemaknaan baru oleh Yesus tentang hari Sabat. Kita mendengarkan sabda Tuhan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pada suatu hari Sabat, Yesus masuk ke rumah ibadah lalu mengajar. Di situ ada seorang yang mati tangan kanannya. Ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi mengamat-amati Yesus kalau-kalau ia menyembuhkan orang pada hari Sabat, agar mereka mendapatkan alasan untuk menyalahkan dia. Tapi Yesus mengetahui pikiran mereka. Dia berkata kepada orang yang mati tangan kanannya, "Bangunlah dan berdirilah di tengah." Maka bangunlah orang itu dan berdiri di tengah. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Aku bertanya kepada kalian, manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat? Berbuat baik atau berbuat jahat? Menyelamatkan orang atau membinasakannya?" Sesudah itu ia memandang keliling kepada mereka semua lalu berkata kepada orang sakit itu, "Ulurkanlah tanganmu." Orang itu mengulurkan tangannya dan sembuhlah dia. Maka meluaplah amarah ahli-ahli Taurat dan orang Farisi. Lalu mereka berunding apakah yang akan mereka lakukan terhadap Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu saudari-saudara umat beriman terkasih dalam Tuhan, lagi-lagi tentang hari Sabat dan pemaknaan di sekitar hari Sabat yang biasa itu oleh orang-orang Farisi dan ahli Taurat. Yang baru itu adalah pemaknaan Sabat oleh Tuhan Yesus sendiri. Saudari-saudara umat beriman terkasih dalam Tuhan, kalau kita perhatikan Injil hari ini dengan serius, maka di sana kita temukan ada 3 pihak yang terlibat juga dengan 3 tujuan, masing-masing tujuan yang berbeda-beda. Pertama tentu saja Yesus. Yesus sedang mengajar, sedang berdiskusi, dan pada peristiwa yang terjadi di hari Sabat, dia menyembuhkan orang yang mati tangan kanannya. Sebagai Mesias yang datang memenuhi kehendak Bapa, Yesus ada untuk menolong manusia. Dia ada untuk membantu membebaskan manusia dari segala macam penyakit dan kelemahan. Dia mengajar kebenaran iman dan menyembuhkan orang-orang sakit. Yang kedua, saudari-saudara, ada orang sakit di sana. Orang yang lumpuh tangan kanannya. Apa yang paling dibutuhkan oleh orang sakit, saudari-saudara, tentu saja kepulihan, kesembuhan, ketahiran dari penyakit apapun yang diderita. Orang sakit mencari kesembuhan. Tidak ada orang sakit yang justru katakanlah bergembira dalam sakitnya. Orang sakit yang normal selalu ingin segera pulih supaya bisa beraktivitas, hidup normal kembali, beraktivitas seperti biasanya. Dia ada di sana untuk mencari kesembuhan. Jika tidak secara fisik, kesembuhan fisik atau badani, sangat mungkin juga mencari kesembuhan rohani. Kata-kata peneguhan Yesus mungkin saja
memberi daya tahan batin yang lebih agar mampu menerima realitas hidup dengan tenang. Tetapi kita tahu orang sakit yang datang kepada Yesus tidak pernah ada yang dikecewakan. Yang ketiga, saudara-saudari, tentu saja orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Mereka adalah penjaga hukum, mereka adalah ahli kitab suci, pengajar firman. Tetapi mereka hadir bukan untuk mencari kebenaran, melainkan untuk mengamat-amati kalau Yesus akan melakukan sebuah kesalahan yang menjadi alasan bagi mereka untuk melawan Dia. Kalau kita membaca kitab suci dengan cermat, saudari-saudara, orang Farisi dan ahli Taurat selalu digambarkan sebagai pihak-pihak yang selalu berpikir negatif dan berusaha menolak bahkan membinasakan Yesus. Maka tindakan mereka adalah mengamat-amati untuk mencari kelemahan, untuk menemukan kesalahan sebagai modal untuk melawan Yesus. Tindakan mengamat-amati itu saja sudah sangat negatif. Karena mengamat-amati atau memata-matai jelas tujuannya untuk mencari kelemahan, untuk mencari alasan yang kuat untuk melawan. Jadi, saudari-saudara, pada satu sisi ada Kristus yang tulus datang untuk menolong dan membebaskan, sementara pada sisi yang lain ada kaum Farisi dan ahli-ahli Taurat dengan niat jahat yang dibalut dengan topeng kemunafikan penghayatan hidup beragama. Sementara di antara mereka ada orang sakit yang datang mencari kesembuhan, yang datang mencari kepulihan. Saudari-saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan, situasi seperti ini yang kadang juga kita hadapi terus-menerus dalam menghayati iman Kristiani kita. Kita menyadari kehadiran Kristus yang konsisten menyertai kita, konsisten menolong kita, konsisten menyelamatkan manusia. Dia berkarya, dia mengajar, dia memanggil orang untuk dijadikan utusannya. Dia terus berjuang membarui dunia, kendati pun untuk itu ada banyak orang yang mengorbankan diri. Bahkan banyak orang mau memberikan nyawa untuk itu, rela mati untuk pewartaan kabar baik, kabar pembebasan. Namun kita juga berhadapan, saudara-saudari, dengan perlawanan dunia yang terus-menerus mencoba meruntuhkan iman Kristiani kita, baik dari dalam, internal maupun dari luar. Tetapi kita toh dipanggil dan diutus untuk terus-menerus menyatakan kebenaran, terus-menerus berbuat baik kepada siapapun tanpa melihat latar belakangnya siapa dia. Saudari-saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan, pertanyaan Yesus kepada ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi menjadi pertanyaan kunci permenungan kita, bahwa berbuat baik, menyelamatkan, menolong orang itu senantiasa dikehendaki Tuhan. Tidak peduli itu hari Sabat, itu hari Minggu, itu hari raya atau tidak. Sebab berbuat baik itu, menyelamatkan itu tidak mengenal hari, tidak mengenal tanggal, tidak mengenal kalender. Kapan dan dimanapun, di mana orang membutuhkan dan kita mampu menolong,
kita harus berbuat baik. Apa yang dikritik oleh Yesus kepada orang-orang Farisi ahli Taurat adalah kemunafikan dalam hidup beragama. Mereka lebih tega untuk tidak menolong orang yang kesusahan, yang sungguh membutuhkan pertolongan atas alasan agama, atas alasan peraturan. Kadang-kadang kita alami ini, saudara-saudari, di dalam hidup bersama kita, khususnya yang hidup di negara Indonesia ini. Seringkali seperti menjadi jadwal rutin, menjelang Natal akan selalu ada diskusi di media-media sosial terkait bolehkah mengucapkan Selamat Natal kepada orang-orang Kristiani. Tentu saja, saudari-saudara, mengucapkan Selamat Natal itu hal yang wajar, sangat manusiawi, yang menunjukkan semangat persaudaraan manusiawi. Tapi kalaupun orang tidak mengucapkan Selamat Natal kepada kita, toh tidak masalah juga. Kita tidak akan minta untuk diucapi selamat. Tetapi tugas kita adalah terus berbuat baik kepada siapapun tanpa mengenal batas-batas suku, ras, golongan, agama, dan sebagainya, kapan dan dimanapun. Itu poinnya untuk kita. Maka saudari-saudara, semoga kita sebagai para pengikut Yesus senantiasa selalu berpikir positif, positive thinking. Mau berbuat baik kepada siapapun ketika itu situasi, kondisi menuntut kita untuk berbuat baik dan kita mampu menolong. Kalau kita tidak mampu berbuat baik, minimal kita tidak mencegah orang lain berbuat baik. Kalau kita tidak mampu berbuat baik, minimal kita tidak mencelah orang lain yang menolong, yang berbuat baik. Saudari-saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan, moga-moga kita diteguhkan untuk senantiasa berjuang, mewartakan kabar baik, berbuat baik kepada siapapun, kapan dan dimanapun, karena itulah yang diajarkan Tuhan untuk kita. Jauhkanlah dirimu dari sikap mengamat-amati untuk mencari kesalahan orang. Jauhkan dirimu dari sikap memata-matai orang hanya supaya Anda punya modal untuk mencelakakan atau untuk mempermalukan atau untuk merendahkan. Jangan. Betapa membosankan hidup dalam situasi suka mengamat-amati, suka memata-matai kesalahan orang. Betapa tidak bersuka citanya hidup kita ketika kita hanya mencari-cari kesalahan. Mari kita bangun saudara-saudari semangat berpikir positif, semangat untuk berbuat baik kepada siapapun, dimanapun, dan kapanpun situasi dan kondisi menuntut kita. Apapun yang baik yang kita lakukan, pasti berkenan di mata Tuhan. Mari kita menjadi saudari-saudara bagi semua untuk meringankan beban hidup mereka dan bukan menambah beban mereka. Kalau kita tidak bisa menolong mereka dengan apa yang kita punya, minimal kita tidak merendahkan, kita tidak mencela orang lain yang menolong, dan mau mendoakan supaya mereka ditolong oleh Tuhan lewat caranya yang bijaksana. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Tuhan Yesus Kristus, Engkau Allah yang berbelas kasih yang datang ke tengah dunia untuk membebaskan, untuk berbelas kasih kepada kami semua manusia yang penuh dengan segala macam penyakit dan kelemahan. Karuniakanlah dalam hati kami kemauan untuk selalu berpikir positif dan mau berbuat baik kepada siapapun. Jauhkan kami dari sikap mengamat-amati, memata-matai sesama untuk mencari kelemahan,
untuk mencari kesalahan dan menjadikan itu sebagai kesempatan, sebagai modal untuk menjatuhkan. Kuatkan kami untuk hanya mau berbuat baik selama Engkau memberi kami kesempatan dalam segala situasi, kapan dan dimanapun. Terpujilah Tuhan sepanjang segala masa. Amin. Saudari-saudara sekalian, berkat Allah turun atas saudari-saudara, atas mereka yang kita doakan atau kita janjikan doa mereka yang sakit dan menderita. Segala rencana, karya, dan pelayanan hari ini Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tetap sehat dan teruslah menjadi berkat. Jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya. Salam 52, Tuhan memberkati.